Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Sekarang saya mau menjelaskan masalah hutang piutang di dalam Al-Quran Juz 3 Surat Al-Baqarah halaman 59. Nah ini wa in kana du usrati fanadiru tu'iltun ila maisyarati wa antasdaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, dalam arti mengetahui itu tahu dia itu sulit. Nah, kalau lebih baik disedekahkan. Nah, ini utang piutang ini. Jadi menagih keras itu nggak boleh, karena yang bagusnya itu disedekahkan ini ya. Jika yang punya utang kepada kita, keadaan kita mengetahui dia mengutangnya dalam kesulitan, nah maka lebih bagus menyedekahkan. Nah, beda lagi kalau minjemnya bukan buat kebutuhan, bukan buat di saat situasi susah, beda lagi itu. Nah, kalau untuk bukan untuk pada saat kesusahan, nah ini nih, ya ayyuhalladzina amanu inda tadaitum bidaini illa. Nah, baca ini panjang ini ya, kita langsung aja ke artinya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah menulis menolak, menulis sebenarnya, menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripada jika berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Tuh harus ada saksi ya. Kalau utang piutang itu kalau kita minjem buat keperluan bisnis usaha, kita harus bawa saksi, nggak boleh 4 mata. Jika tidak ada saksi, 2 orang laki-laki muda boleh, seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang yang kamu sukai itu yang kamu percaya gitu kan, dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu, nah di sini kita buka, saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Nah, lebih adil di sisi Allah. Lebih adil di sisi Allah. Lebih adil di sisi Allah ya. Menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai. Nah, perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskan, dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit
Dan begitu juga saksi, jika kamu melakukan yang demikian maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberi pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, begini kita jelaskan ya perinci. Jadi yang ayat ini untuk urusan utang piutang yang mungkin yang kecil ya, yang 100 200 atau ya buat kebutuhan lah, atau di saat emergensi gitu. Nah, kalau yang untuk emergensi maka sebaiknya ini ngasih, ya kan. Nah, ini ngasih, misalkan ada temen yang lagi susah, kita mengetahui dia susah. Nah, kita kasih, jangan minjem. Artinya mau dia balikin ya ora apa-apa, mau dia tidak balikin juga nggak apa-apa. Nah, ini untuk kebutuhan. Jadi kalau menafsirkan Quran itu harus jeli. Jadi ada aturannya, jangan yang untuk bisnis diberlakukan yang ini gitu. Jadi cek bahasuna teu bisa disarwakeun aturan ieu jeung aturan nuker ieu gitu, keur nu nginjem butuh jeung nuker nginjem bisnis, tan nuker nginjem bisnis mah ieu. Jadi minjem itu harus, kalau yang buat bisnis harus ada saksi 2 orang yang kamu sukai, itu yang kamu percaya. Nah, bila mana meminjam uang buat usaha tidak membawa saksi, maka itu pelanggaran. Sini nih masalah utang piutang itu ya, harus jeli. Nah, utang piutang itu di sini kamu tidak menuliskan. Nah, di sini kamu tidak menuliskan dan ambillah saksi. Jadi nggak harus menuliskan, kalau udah ada saksi, yang menuliskannya saksi. Nah, saksi apabila kamu, nah nanti si yang dipinjemin uang buat modal, utang buat modal, kalau misalkan kita telat atau kita kemana, nah bisa si yang minjemin ini nyari saksi yang kita bawa. Nah, itu kalau buat bisnis itu. Nah, kalau yang ini untuk yang minjam emergensi. Jadi antara yang untuk emergensi dan untuk yang bisnis beda aturannya. Kalau seseorang minjam untuk kebutuhan atau kesulitan, nah gak perlu saksi, ini ayatnya. Kalau yang buat bisnis harus ada saksi 2 orang begitu. Oke guys, segitu aja. Ini penjelasan di dalam Al-Quran masalah utang piutang. Nah, masalah tenggang waktu tidak ada ya, tidak ditentukan. Gak boleh menentukan tenggang waktu, mau kapan aja terserah. Ini tidak ada saksi. Nah, gak ada masalah waktu itu. Makanya dihukum utang piutang di negara pun selama dia masih bisa janji, masih bisa ini, maka tidak bisa dipaksa. Misalnya utang ditagih, oh hari ini nggak jadi, hari besok. Nah, itu tidak penipuan, karena aturan negara pun sudah sesuai ini sebenarnya. Jadi aturan negara itu udah sesuai syariah Islam sebenarnya, udah ngikutin ini. Karena di sini juga tidak ada tenggang waktu begitu. Oke, semoga clear ya masalah utang piutang, biar tidak salah paham, biar nggak gegabah masalah utang piutang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.